saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu 13 Juni 2020 adalah peringatan wajib Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Sebelum masuk biara, Antonius bernama Ferdinand. Ia lahir di Lisabon, Portugal pada tahun 1195. Sejak mudanya, ia sangat tertarik pada doa, studi dan pekerjaan-pekerjaan rohani bagi kepentingan jiwa-jiwa. Ia masuk Ordo Santo Agustinus di Coimbra dan ditahbiskan menjadi imam. Setelah beberapa waktu berkarya, ia pindah ke Ordo Saudara-saudara Dina atau Fransiskan, terdorong oleh teladan para martir Fransiskan. Ia menerima jubah Ordo Fransiskan dan mendapat nama baru, yaitu Antonius. Pada tahun 1221, ia mengikuti kapitel di Assisi yang dipimpin langsung oleh Santo Fransiskus. Pada kesempatan itu, ia diminta untuk berkhotbah. Semua saudaranya kagum akan khotbahnya yang menarik dan mendalam itu. Sejak itulah, Antonius mulai dikenal sebagai seorang ahli ilmu ketuhanan dan pujangga yang pandai. Ia diutus untuk berkhotbah kepada umat di Prancis, Italia, dan Sisilia. Pada tahun 1231, ia meninggal dunia di Padua dalam usia 36 tahun. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, pasal 19, ayat 19 sampai 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar.
Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya; jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah makna dari sebuah janji dan sumpah. Untuk memahami keprihatinan Yesus, pertama-tama kita harus memahami hukum Yahudi tentang sumpah. Ada beberapa tulisan suci Perjanjian Lama, yaitu: jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jangan kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Saudaraku terkasih, standar etika yang ditentukan oleh hukum-hukum ini berakar pada kesucian dan keagungan Tuhan. Kekhawatirannya adalah untuk menghormati nama Tuhan, bukan untuk menodai dengan mengambil sumpah dengan nama yang tidak diikuti. Dalam budaya Yahudi, nama seseorang lebih dari sekedar label. Itu adalah bagian tak terpisahkan dari orang tersebut. Ini menjelaskan mengapa pada beberapa kesempatan Tuhan mengganti nama seseorang, mengakui perpindahan yang nyata dalam kehidupan orang itu, misalnya Simon menjadi Petrus. Meskipun penting untuk tidak mempermalukan diri sendiri dengan tidak menepati janji, jauh lebih penting untuk tidak mempermalukan nama Tuhan. Para nabi menafsirkan ini sedemikian rupa sehingga siapapun yang mengambil sumpah benar-benar berkomitmen untuk menjaganya. Tetapi sebaliknya, seseorang yang tidak mengambil sumpah tidak wajib melakukannya. Akibatnya, seseorang yang bersumpah diharuskan untuk menjaga sumpahnya, dan orang lain mungkin mempercayai janji yang dibuat di bawah sumpah itu. Namun orang yang menjanjikan sesuatu tanpa bersumpah tidak memiliki kewajiban ini, dan orang lain tidak dapat mempercayai janji yang dibuat tanpa adanya sumpah. Tapi biarlah ucapanmu ya, ya, tidak, tidak, karena apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam larangan untuk bersumpah ini, Yesus mengarahkan murid-muridnya ke standar yang baru dan lebih tinggi. Mereka harus menjaga bahasa mereka tetap sederhana, dan tindakan mereka haruslah senantiasa jujur. Mereka harus hidup dengan integritas sedemikian rupa sehingga orang dapat selalu mempercayainya, ya atau tidak, terhadap kesaksian hidup mereka. Semoga demikian.